Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Ramadan dari Teknik Komputer Angkatan 2021 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan gerbang NAND dan bagaimana cara membuat rangkaian gerbang NAND menggunakan transistor. Gerbang NAND merupakan gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT. Nama NAND sendiri merupakan singkatan dari kata NOT dan AND yang digabung menjadi NAND. Sesuai namanya, output dari tabel kebenaran gerbang NAND merupakan kebalikan dari gerbang AND. Seperti yang dicontohkan di sini, jika input A adalah 0 dan input B adalah 0, maka nilai output Y adalah 1. Jika nilai input A adalah 0 dan input B adalah 1, maka nilai Y tetap 1. Jika input A adalah 1 dan B adalah 0, maka nilai Y tetap 1. Sementara, jika input A dan B sama-sama 1, maka output Y adalah 0. Setelah memahami cara kerja gerbang NAND, selanjutnya saya akan membuat rangkaian gerbang NAND menggunakan transistor pada software simulasi Proteus. Pertama, buka software Proteusnya. Lalu klik New Project. Tunggu sampai window terbuka. Lalu beri nama project. Lalu klik next. Karena kita hanya ingin membuat skematik saja, pilihan lain di window, klik next saja. Tunggu sampai tampilan simulasi sudah terbuka. Selanjutnya klik komponen mode pada pojok kiri. Klik P atau pick out a device. Lalu cari komponen yang akan kita butuhkan. Jika sudah ketemu, klik OK. Ulangi langkah tadi sampai seluruh komponen sudah lengkap. Jika semua komponennya sudah lengkap, maka kita bisa mulai merangkai rangkaiannya. Untuk membuat rangkaian gerbang NAND dengan transistor, sebenarnya komponen yang digunakan tidak terlalu berbeda dengan membuat gerbang logika lain, khususnya gerbang AND. Dua buah transistor NPR dirangkai secara seri, di mana kaki emitter transistor pertama dihubungkan dengan kaki emitter transistor kedua. Kaki emitter transistor kedua dihubungkan dengan ground. Sebuah resistor yang terhubung dengan sumber tegangan baterai akan dirangkai secara seri dengan kaki kolektor transistor pertama. Kemudian kutub positif baterai akan berfungsi sebagai sumber tegangan pertama. Dua buah resistor dan saklar akan dirangkai secara seri masing-masing di kaki basis kedua transistor. Kedua buah saklar juga akan terhubung dengan sumber tegangan kedua pada rangkaian ini adalah tegangan VCC.
Untuk menjalankan simulasi, klik Run the Simulation di pojok kiri bawah, maka program akan menjalankan simulasi. Ketika saklar A dan B dalam kondisi terbuka, maka LED akan menyala. Hal ini terjadi karena arus listrik yang mengalir dari baterai tidak bisa mengalir ke ground lewat transistor 1 dan 2, dikarenakan nilai tahanan atau resistansi transistor yang sangat besar. Karena itulah arus listrik akan langsung mengalir melewati LED dan LED akan menyala. Jika saklar A terbuka dan saklar B tertutup, maka LED akan tetap menyala. Karena meskipun transistor 2 sudah bisa dilewati oleh arus listrik yang mengalir akan tetap tertahan di transistor 1 karena transistor 1 masih dalam keadaan off. Hal ini terjadi karena hanya basis dari transistor 2 yang teraliri oleh arus listrik, sedangkan basis dari transistor 1 masih tidak teraliri oleh arus listrik. Sama halnya jika saklar A tertutup dan saklar B terbuka, maka LED akan tetap menyala, karena meskipun transistor 1 sudah dilewati oleh arus listrik yang mengalir akan tetap tertahan di transistor 2, karena transistor 2 masih dalam keadaan off. Namun jika kedua saklar dalam kondisi tertutup, maka LED tidak akan menyala. Karena kedua transistor sudah dalam kondisi on, yang berarti kedua transistor sudah bisa dilewati oleh arus listrik dari baterai dan akan langsung menuju ke ground melewati transistor 1 dan 2. Lewat percobaan tadi, maka dapat disimpulkan kalau rangkaian ini sudah sesuai dengan tabel kebenaran dari gerbang NAND, dan rangkaian ini merupakan rangkaian NAND. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.